Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jadi trending, akun Twitter Menteri sebar hoax tentang jalan tol. Roy Suryo pun singgung soal tugas buzzer. Akun Twitter diduga milik Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo, ketahuan mengunggah foto hoax tentang jalan tol yang membelah gunung. Lewat foto yang diunggah oleh akun Cahyokumolo tersebut, tertulis narasi yang menjelaskan bahwa jalan tol itu terbaik di Indonesia yang terletak di Cisumdawu, Sumedang. Narasi itu menerangkan bahwa jalan tol itu menjadikan jarak tempuh antara Tegal-Bandung hanya 2 jam dan Bandung-Semarang hanya 3 jam. Jalan tol terkeren di Indonesia, Cisunmawi, Cilenyi, Sumedang, Dawuan yang membelah gunung dan masuk gunung, memungkinkan Bandung-Tegal ditempuh hanya dalam 2 jam. Bandung-Semarang hanya 3,5 jam. Sebelumnya Bandung-Tegal tanpa tol perlu ditempuh 7 jam jika jalannya lancar. Demikian tulisan dalam foto tersebut. Akun yang diduga milik Cahyokumolo itu mengunggah foto sekitar pukul 20.24 pada Sabtu 2 Oktober. Namun foto itu dinyatakan hoax oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi atau Kemenkominfo sejak 2019 yang lalu. Disinformasi, foto penampakan tol Cisumdawu, Cilenyi, Sumedang, Dawuan yang memangkas dan menerobos bukit kategori hoax. Tulis artikel di laman resmi Kemenkominfo. Informasi hoax itu telah beredar sejak lama di media sosial oleh akun dengan nama Ama-Ama Cyber Army memposting foto itu dengan narasi penampakan tol Cisumdawu, Cilenyi, Sumedang, Dawuan 60 km yang memangkas dan menerobos bukit. Sebelumnya gambar tersebut diklaim sebagai jalanan yang ada di India. Setelah kemudian ditelusuri, ternyata klaim terhadap foto itu tidak benar. Gambar jalan tol tersebut bukanlah di India maupun di Indonesia, melainkan jalan raya D400 Mersin Antalya di Turki. Belum diketahui pasti akun Cahyokumolo ini milik Cahyokumolo atau tidak, namun akun ini memiliki followers sebanyak 206.886 dan tanpa centang biru. Menanggapi hal itu, banyak netizen yang ikut mengomentari unggahan akun yang diduga milik sang menteri tersebut. Mas Menteri Cahyokumolo, maaf ini gambarnya hoax berdasarkan penelusuran Kominfo. Mohon dihapus saja. Apa tol itu khusus untuk mobil SMK? Sama-sama tidak kelihatan, kata netizen lain. Gak apa-apa lah, siapa tahu ada yang pengen ke Tegal dari Bandung via Turki, kata netizen lain lagi. Mantan Menpora Roy Suryo juga ikut menanggapi tweet dari Cahyokumolo tersebut. Tol Cisumdawu memang lagi dibangun, secara objektif kita pantas mengapresiasi pemerintah yang gencar membangun infrastruktur ini. Asal jangan cepat-cepat dijual dan tarifnya mencekik rakyat. Tapi kalau ada info hoax begini ya tidak layak untuk diapresiasi. Barusan sudah diklarifikasi sama Pak Cahyokumolo, oke lah. Next, urusan lebay begini nggak usah ditangani oleh Menpan RB, cukup buzzer saja. Jadi kalau ada hoax yang diklaim Kominfo begini tidak malu-maluin amat. Apalagi tol Cisumdawu tersebut dibangun sejak tahun 2011 sebelum Jokowi. Sekali lagi karena kita menyayangkan menteri dan politisi senior sekelas Pak Cahyo malah mengambil alih tupoksi buzzer RP yang menyebar hoax murahan. Begitu pungkasnya. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko membuat pernyataan jujur dan mengejutkan. Dia bilang istana tidak lagi memerlukan buzzer alias para penggonggong. Saya lebih suka menyebut mereka dengan penggonggong. Bukankah perilaku orang-orang ini bak anjing yang menggonggong untuk melindungi tuannya? Pada bagian lain, pensiunan Jenderal Bintang 4 ini mengaku sudah menemui sejumlah penggonggong yang berpengaruh. Disebut berpengaruh karena para binatang, manusia ini punya banyak follower di akun medsos masing-masing. Pada pertemuan tersebut, Muldoko mengaku sudah meminta para buzzer-buzzer Jokowi ini bersifat lebih dewasa dan juga tidak emosional ketika merespon sesuatu hal. Namun katanya lagi, terkadang imbauan tadi sulit untuk dipraktikkan karena sudah terpolarisasi sejak Pilpres lalu. Sampai di sini kita juga menghargai kejujuran dari Muldoko soal eksistensi para penggonggong itu. Namun aksi lempar handuk ala Muldoko
terhadap sepak terjang para penggonggong istana jelas menggelikan. Dia pikir rakyat NKRI ini terlalu dungu sehingga bisa dikibulin dan juga percaya dengan dalih yang dia sodorkan. Lain halnya jika mantan Panglima TNI ini bicara dengan anak-anak TK, mungkin saja dipercaya. Sulit untuk menampik bukti. Hari-hari ini istana pun kian kerepotan menampik keberadaan dan pola gerombolan penggonggongnya. Terbitnya laporan penelitian karya Samantha Birdshaw dan juga Philip and Howard dari Universitas Oxford benar-benar membungkam istana. Laporan seru yang bertajuk The Global Disinformation Order 2019, Global Information of Organized Social Media Manipulation, atau Orde Disinformasi Global. Informasi global tentang manipulasi media sosial yang terorganisir di tahun 2019. Sejatinya banyak pihak yang jauh-jauh hari sudah menduga istana ini memelihara banyak anjing-anjing penggonggong. Diduga pun jumlahnya bisa ratusan, bahkan mungkin ribuan. Masing-masing punya akun puluhan sampai ratusan. Ciri utama dari para penggonggong itu adalah memuji-muji Jokowi setinggi langit, bak dewa tanpa celah. Pada saat yang sama mereka beramai-ramai membantai lawan politik presiden dan atau pengkritiknya tanpa ampun. Untuk keperluan itu pula, gerombolan ini tak segan-segan menebar fitnah, ujaran kebencian dan juga hoax. Aksi tebar fitnah, ujaran kebencian dan juga hoax mereka lakukan dengan sangat-sangat masif dan juga berkelanjutan sambung menyambung. Mereka terus-menerus membantai sampai ada perintah berhenti dari komandan atau yang mereka sebut sebagai kakak pembina. Dua skandal hasil karya kawanan ini tentu saja menjadi bagian dari upaya untuk membela Jokowi, sekaligus membusukkan lawan politiknya. Sekali lagi mereka tidak peduli walau harus memproduksi dan juga menebar ujaran kebencian, hoax dan juga fitnah. Bahkan kendati yang difitnah adalah anak-anak STM. Tokoh nasional dan juga begawan ekonomi Rizal Ramli adalah satu di antara yang sangat terganggu. September tahun silam, dia bahkan sudah mengingatkan agar Jokowi untuk menghentikan atau setidaknya menertibkan para basernya. Menurut RR, begitu dia biasa disapa, apa yang dilakukan oleh para penggonggong benar-benar merusak demokrasi. Demokrasi yang seharusnya membuka ruang bagi perbedaan pendapat, di tangan Jokowi dan para penggonggongnya berubah menjadi rusak dan juga menghancurkan.